Semua orang punya mimpi. Ada yang memilih untuk mengejarnya, tapi ada juga yang memilih untuk menguburnya dalam-dalam. Buhankam yang mana? Anjay, punya bumper aku bos. Ada bumper sudah ngeri-ngeri. Norak ya? Gak apa-apa ya, norak aja. Bisanya begitu soalnya. Judul videonya adalah Meraih Mimpi. Aku sedang dalam proses mengejar mimpiku. Dan semua itu akan kuceritakan di video ini. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang nonton. Secara gak langsung teman-teman adalah bagian daripada perjalanan karirku. Kalau ada yang nonton, kalau nggak ada ya tak tonton sendiri. Aku mengajak diri sendiri. Jadi kalian adalah menjadi saksi perjalanan karirku atau saksi kegagalanku. Aku kenal stand up comedy itu di tahun 2014. Ketika itu aku sudah kuliah. Sebelumnya aku cuman mas-mas ompong biasa. Ya sampai sekarang sih masih mas-mas ompong biasa. Cuman bedanya di kegiatan. Dulu sebelum kenal stand up comedy kegiatanku gitu-gitu aja. Kerja di pergudangan, ngangkat-ngangkat bimoli, ngangkat obat. Malam kuliah, kalau nggak kuliah main remi, main jenderal, cepitan banyak. Kalau gajian beli shisha, gitu-gitu aja. Pertama kali itu 2014 aku diajak sama Erik, temanku di Samarinda, diajak open mic di Puncak Cafe. Alhamdulillah lucu bos. Ngeri. Wih, itu gak bisa tidur aku bos. Sekali pertama kali nampil stand up langsung lucu, gak bisa tidur aku. Aku merasanya keren karena di situ aku ngerasa aku bisa membuat orang tertawa dan dia kelihatannya bahagia. Di situ aku ngerasa aku ada manfaatnya untuk manusia lain, bro. Makanya aku senang. Penampilan kedua masih lucu, penampilan ketiga lucu. Setelah itu 1 tahun tidak lucu. Ternyata ngelucu itu susah, ada teorinya, ada tekniknya. Selama 1 tahun stand up tidak lucu di Samarinda. Pedih, tapi gara-gara hal itu makin penasaran. 2014 perjalanan panggung pertama aku yang besar adalah menjadi openernya Ernest Prakasa. Wow. Dan alhamdulillah waktu di openernya Ernest Prakasa aku lucu. Aku star syndrome. Aku dapat itu penontonnya Ernest waktu itu tak DM. Star syndrome anak kampung, maklum teman-teman anak kampung. Dapat spotlight sebegitu besar kaget. Biasanya cuman dilihat sama bule-bule di gang. Ditanya mau kemana Yon, beli kopi. Udah, ini diliatin orang di satu gedung. Gila. Itu panggung pertamaku di dunia stand up comedy yang besar, jadi openernya Ernest Prakasa. Setelah itu berjalan terus 2014 2015 belajar dari senior di stand up comedy Samarinda, dari Ardit Arwanda, Setiawan Yogi, Iksan, Rizky, Zaki, Inul dan lain-lain. Belajar kalau juga ada komika nasional yang ke Samarinda juga aku tanya-tanya soal bagaimana stand up comedy karena udah ngerasain bagaimana enaknya jadi stand up comedian ketika di atas panggung kita berhasil membuat orang ketawa itu nggak tahu kenapa seneng. 2015 2016 makin cinta mulai goyang nih masalah pekerjaan. Di manakah aku sebenarnya? Siapakah aku sebenarnya? Apakah aku adalah orang yang akan menjadi artis atau cuman anak kampung biasa? Aku ngerasa ya bisa lah aku membuat berstand up comedy di Samarinda. Aku berhasil beberapa kali tampil di Samarinda, berhasil membuat penonton terhibur. Aku ada kepikiran untuk audisi Suci Kompas TV. Aku ingin masuk TV karena dengan niatan ingin memperluas karyaku. Di tahun 2019, ini bodohnya aku nih ya. Ketika umurku 27 tahun, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku demi mengejar dan fokus di dunia stand up comedy. Padahal umurku sudah 27.
resign. Karena 2019 katanya akan ada audisi Suci 9 Kompas TV. Makanya aku resign demi ngikutin itu. Resign, dapat uang BPJS ketenaga kerjaan sekitar 15 juta. Niatku aku akan keliling Indonesia, mendatangi tempat audisi di semua kota. Kalau misalnya aku gagal, ku ikuti semua sampai kota terakhir. Misalnya 10 kota, 9 kota aku gagal, aku akan tetap ikut di kota yang ke-10. Ternyata 2019 tidak ada audisinya. Aku sudah terlanjur resign. Tolong. Katanya Kompas TV uangnya habis dipakai untuk budget pemilu presiden. Aduh, nggak punya uang linglung. Tapi waktu itu ada kesempatan. Waktu itu ada Jikong Fest, Jakarta International Comedy Festival, mengadakan stand up komedi nasional per regional se-Indonesia. Dan aku salah satu yang lolos untuk di grand final di Jakarta. Itu alhamdulillah. Yang tadinya apinya udah redup, itu muncul lagi. Wah, ini ke Jakarta nih, ada kompetisi nih di Jakarta, dan aku lolos gratis, semuanya dibiayain. Alhamdulillah, tidak sia-sia aku resign. Ini adalah jalanku menjadi komika profesional. Berangkat aku sampai Jakarta kalah. Gagal lagi. Ketika umur 27 aku resign. Ketika aku gagal, setidaknya sebelum umur 30 aku tahu kalau aku gagal dan aku bisa melanjutkan hidup, ya udah mengubur mimpi aja. Tapi anehnya ketika aku mengalami kegagalan demi kegagalan, mimpiku tuh bukannya terkubur, malah makin nendang, malah makin ayo kejar ya, makin ku kejar, malah gagal aku di Jikong Fest itu udah harusnya dari situ aku udah sadar kalau aku harus balik ke track lagi sesuai dengan rencana aku di awal. Rencana aku di awal adalah ketika aku umurku 27 dan aku resign mengejar dunia stand up comedy sampai mana sebelum 30, aku udah tahu bahwa karirku belum di situ. Bukan di situ, aku akan balik ya seperti manusia biasa yang mengubur mimpinya dalam-dalam menjadi mas-mas Jawa. Ya mungkin sekarang saya kerja di sales di pergudangan. Tapi nggak tahu kenapa ketika gagal itu makin ada dorongan untuk mengejar lagi. Karena yang kudapatkan ketika aku merasakan kegagalan, aku belajar ilmu yang baru, yang mana ini menjadi modal untuk melangkah ke depannya lagi. Kegagalan ini yang membuat aku ngerasa yakin aku bisa mengejar mimpiku.